Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dari Universitas Islam Negeri Al-Udin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Keperawatan 1. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan vaksinisasi COVID-19. Tentu saja dalam video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dua teman saya, yaitu Noviani Parika dengan Triasni Listia Harun. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu definisi vaksin dan vaksinisasi. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Definisi kekebalan tubuh atau imun. Kekebalan tubuh atau imun adalah sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel atau organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jika sistem imun bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi terhadap infeksi bakteri dan virus serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lainnya dalam tubuh. Selanjutnya, cara kerja vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Yang kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia sesuai dengan Menteri Kesehatan nomor HK.01.0/12758/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma atau Persero, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna, Novavax Inc., Pfizer Inc., dan BioNTech, Sinovac Life Science Co. Ltd. Jenis-jenis vaksin tersebut merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinik tahap 3 atau telah selesai uji klinik tahap 3. Penggunaan vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari BPOM. Adapun manfaat dari vaksin COVID-19 yaitu untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021. Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Co. yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produsen vaksin yang akan memproduksi vaksin COVID-19, konsorsium dengan Sinovac, suci dan halal. Sedangkan untuk vaksin lainnya, pemerintah dan produsen farmasi di Indonesia terus melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses pengujian aspek kehalalan vaksin COVID-19 yang akan dikembangkan dan dihadirkan. Para produsen
produsen vaksin COVID-19 berkomitmen untuk memenuhi standar halal dan mengikuti mekanisme sertifikasi halal yang berlaku. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021. Adapun teknik meningkatkan imunitas tubuh selama pandemik yaitu pertama, cuci tangan secara teratur selama 20 detik dengan sabun dan air. Kedua, tutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan tisu sekali pakai. Ketiga, hindari kontak dengan orang sakit. Keempat, tetap di rumah dan isolasi diri dari orang lain jika merasa tidak enak badan. Dalam perjalanan pandemi, ketika seluruh dunia terkena penyakit, nutrisi harus menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah meliris beberapa arahan tentang penggunaan nutrisi selama pandemi untuk menjaga kesehatan. Kekebalan membutuhkan pasokan energi, makronutrien dan mikronutrien yang cukup sebagai faktor pendamping dalam kemajuan, artikulasi, dan pemeliharaan respon imun. Secara umum diketahui bahwa status gizi seseorang memodulasi kapasitas kekebalannya sebagai proporsi dari asupan gizi yang tepat karena mikronutrien dalam makanan dapat meningkatkan kapasitas sistem kekebalan untuk melawan COVID-19. Adapun efek samping dari vaksin yaitu pertama, secara umum efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam, nyeri otot, atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Kedua, mulai tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Ketiga, bila nanti terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, kita sudah ada Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI maupun komite di setiap daerah untuk memantau dan menanggulangi KIPI.